Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi kabar gembira. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah anggarannya ada? Apakah keputusan ini akan membebani keuangan negara? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Bang Melki, Mas Agus. Malam. Oke, saya akan ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, apakah keputusan Presiden menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh lapisan masyarakat adalah keputusan yang tepat? Ya, ini sejalan dengan usulan yang berkembang di Komisi 9. Waktu rapat dengan KPCPN diwakili oleh Pak Budi Gunadi dan Pak Doni Munardo. Kemudian juga dengan Kemenkes RI dan Dirut Bio Farma dan Badan POM. Kami mendorong memang, kan dulu kan 30%, 70%. Kami dorong menjadi 70% untuk program, 30% mandiri, bahkan kita juga minta sebaiknya digratiskan. Nah, dengan putusan hari ini tentu kami mengapresiasi kebijakan Pak Jokowi, karena dengan kebijakan menggratiskan vaksin buat seluruh warga masyarakat ini, tentu ini satu lagi persoalan kita terkait vaksinasi sudah selesai ya, bahwa tidak perlu lagi ada orang takut karena persoalan harga dan sebagainya. Jadi sudah bisa dipastikan semua orang pasti bisa divaksin. Anda yakin satu persoalan selesai atau ini justru memunculkan persoalan barunya karena ada tambahan anggaran besar yang harus kita sediakan untuk bisa menyediakan anggaran untuk vaksin gratis ini? Kan kita melihat bahwa di tahun 2020 kemarin dan 2021, kan pemerintah bisa menyediakan anggaran kurang lebih 1.000 triliun untuk pemulihan atau penanganan COVID-19, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial. Nah, jadi ini sudah bisa dilakukan oleh pemerintah terkait anggaran. Pemerintah bisa membuktikan dengan berbagai cara kebutuhan anggaran terkait penanganan COVID ini bisa dipastikan ada. Nah, kayak tadi juga saya dengar Pak Presiden mengatakan meminta kepada Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program vaksinasi ini menjadi bagian dari program di pusat maupun daerah. Nah, ini sekarang tinggal penyesuaian anggaran dari semua pihak untuk juga memastikan bahwa anggaran untuk vaksinasi ini bisa sama-sama gotong royong lah untuk menyiapkan ini semua, dan kemudian Menteri Keuangan mengatur lagi seperti yang kemarin sudah dilakukan terkait dengan untuk penanganan COVID-19 ya, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oke, harus ada relokasi anggaran di pusat dan di daerah. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin tanya pendapat Mas Agus Pambagio. Apakah keputusan Presiden menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia benar keputusan yang tepatkah? Sudah tepat ya, karena dari awal juga kami di luar yang bukan di sistem pemerintahan sudah mengatakan bahwa vaksin itu harus gratis. Karena kalau vaksin tidak gratis, ini akan banyak sekali calonnya. Akhirnya anggaran negara akan jebol juga. Jadi lebih baik langsung diambil alih oleh negara. Soal anggaran berapa sih? Bisa itu. Menteri Keuangan harus bisa mengerjakan itu seperti apa sistemnya. Tapi yang penting semua dibiayai negara. Jadi tidak ada yang mengkorupsi, menaikkan harga dan sebagainya. Ketika nanti berjalan, baik ke daerah dan
dan lain yang rawan, ini Bareskrim, Kejaksaan, kemudian juga KPK harus langsung melototi dengan jelas supaya tidak lagi terulang kasus dengan Kemensos. Mas Agus, tadi Anda mengatakan ini keputusan yang tepat karena kalau tidak akan banyak calonnya. Apakah sudah ada indikasi ke arah sana yang Anda lihat? Ya, kita tahulah di publik ya siapa yang akan bergerak dan sebagainya, dan juga bertanya-tanya misalnya kan itu harus izin BPOM dan sebagainya. Ya, jadi hal ini kalau ini semua gratis tentu yang jualan menjadi tidak laku. Ini berbahaya kalau kepentingan publik ini lalu dijadikan barang dagangan. Ya, kita tahu awal-awal dulu baik swab test maupun rapid test dan sebagainya kan mahal sekali. Padahal harganya tidak segitu. Nah, vaksin akan sama nasibnya ketika dia tidak digratiskan. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana kualitas vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat itu betul-betul memang sudah melalui fase 3. Meskipun belum ke fase 4, tetapi sudah ada emergency authorization use-nya dari BPOM dan juga dari pembuat vaksin. Oke, Anda yakin kalau misalnya ini digratiskan tidak akan ada lagi praktik-praktik penyimpangan yang akan terjadi atau sebetulnya masih ada potensinya tapi lebih sedikit? Masih ada, kita kan hobi untuk mencari untung di semua proyek APBN. Ya, kebocoran 20-30, Bung Melki pasti tahu lah, persen itu sudah selalu ada. Jadi, tapi dengan dilakukan gratis sehingga tidak ada komersialisasi dari vaksin itu, tentu keselamatan APBN bisa lebih terjaga. Kebocoran pasti masih ada, makanya tadi saya harapkan Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK harus men-tap semua orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk kepengurusan vaksin ini. Oke, Bang Melki, apakah betul kalau misalnya ini tidak digratiskan, ini akan menjadi praktik yang mudah disalahgunakan, banyak penyimpangan, kemudian akan ada kebocoran di sana-sini. Justru kalau ini digratiskan, ini akan lebih baik, ini akan lebih menyelamatkan APBN kita. Benarkah demikian, Bang Melki? Ya, potensi untuk disalahgunakan itu tetap saja ada ya, Mas. Seperti disampaikan oleh Mas Agus itu, di semua program pemerintah atau vaksinasi ini, bagaimana orang bisa melakukan proses untuk menyalahgunakan kekuasaan itu potensial akan terjadi juga. Nah, tapi dengan vaksin ini diberikan gratis ya, tentu kita akan membahas lagi lebih detail terkait dengan pertama, kelompok mana saja yang akan disuntik vaksin berdasarkan prioritas ya. Setelah 3 juta ini bagaimana mengatur yang tahapan-tahapan selanjutnya di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana juga kita memastikan dari aspek keamanan, dari aspek efikasi, dari aspek ketersediaan dan kemudahan rantai dinginnya sampai ke level bawah. Bagaimana kita memutuskan vaksin jenis apa yang akan kita beli lebih banyak dibanding yang lain. Kemudian juga memastikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di tingkat bawah. Melibatkan, kalau kemarin kami pada saat rapat itu kan melibatkan semua institusi rumah sakit, klinik ya, dan juga berbagai institusi kesehatan di tingkat bawah. Nah itu kita formulasikan lagi, karena ini kan ada perubahan kebijakan yang ini drastis sekali nih. Karena dengan digratiskan seperti ini, tentu akan ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan, baik dari soal anggaran, kemudian vaksin apa yang dibeli, kemudian ketersediaan, kelompok mana yang akan diberikan prioritas terlebih dahulu maupun sampai pada tingkat vaksinasi di lapangan. Nah ini pekerjaan berikut harus kita selesaikan. Betul, Bang Melki, pemerintah kan sebelumnya mengalokasikan 34,23 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19 tahun ini dan tahun depan. Jika vaksin digratiskan, kita belum tahu ini harga biaya untuk sekali vaksinnya berapa. Tapi vaksin akan digratiskan untuk sekitar 182 juta rakyat Indonesia, ini angka terbaru. Maka dipastikan anggaran yang sekarang itu tidak cukup. Jika relokasi anggaran APBN 2021 harus dilakukan, pos anggaran mana yang harus diambil untuk bisa membiayai vaksin ini? Boleh dijawab nanti, Bang Melki, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi.
Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, dan juga pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Bang Melki, tadi Prof. Wiku mengatakan anggaran tidak akan menjadi hambatan, tapi bagaimana mengilustrasikan bahwa betul anggaran ini tidak akan jadi hambatan? Bagaimana posisi anggaran kita sekarang, kemudian kalau harus dilakukan relokasi anggaran, pos anggaran mana yang bisa diambil untuk bisa menggratiskan vaksin ini? Ya tentu kalau bicara soal anggaran dalam pengertian seluruh anggaran harus kita konsolidasi kembali. Tempatnya itu ada di anggaran itu dibahas di Banggar Besar ya. Banggar Besar itu artinya kumpulan dari seluruh komisi bergabung di Banggar Besar untuk mensinkronkan kebutuhan anggaran yang akan dilakukan untuk berbagai program. Termasuk program strategis yang menjadi keputusan politik bangsa ini. Nah tadi setelah Presiden Jokowi menyampaikan bahwa vaksin ini akan digratiskan, dan Presiden dengan lantang mengatakan akan menjadi orang pertama yang akan divaksin pertama kali, dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, itu juga sudah tadi menyampaikan bahwa Badan Anggaran DPR RI akan juga membahas kembali untuk mendukung pelaksanaan program vaksin gratis yang sudah menjadi keputusan Pak Jokowi. Nah nanti di Banggar Besar ini, pimpinan Banggar dan komisi-komisi terkait akan nanti melihat kembali anggaran-anggaran apa saja yang bisa untuk dipakai untuk pelaksanaan vaksin gratis yang akan menjadi keputusan bersama di DPR juga nantinya. Kalau tadi melihat dari keputusan Ketua Badan Anggaran sih nampaknya pembahasan di intern komisi badan anggaran setiap komisi maupun badan Banggar Besar ya, itu nampaknya akan berjalan juga dengan mulus saya lihat. Oke, tadi juga Presiden mengatakan bahwa anggaran tahun 2021, baik itu di pusat maupun di daerah, harus bisa diprioritaskan untuk pembiayaan vaksin ini. Mas Agus, yang Anda lihat, apakah ini bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah? Apakah ini kan tidak boleh hanya menjadi pemerintah pusat, harus juga menjadi kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. Apakah ini bisa dipenuhi? Harus bisa. Ya, karena ini emergency use betul dan ini terkait dengan kelangsungan bangsa. Jadi ini kan nanti tadi Bung Melki sudah menyampaikan akan dibahas di Banggar, betul sekali. Ya, tetapi sekali lagi mohon teman-teman di DPR juga bekerja dengan tulus dan dengan hati-hati. Dan teman-teman di KPK mohon semua diawasi dengan ketat mulai dari pembahasan di Banggar. Karena kebocoran-kebocoran itu biasanya kan dimulai dari titik-titik pembahasan anggaran. Nah di sini yang krusial. Jadi kita akan anggap ini katakan seperti KB zaman dulu kan gratis semua kontrasepsi semua. Nah sekarang ini juga begitu. Jadi jangan ada kebocoran sedikit pun. Mohon Pak Firly Ketua KPK mencermati ini bahwa ini adalah tugas berat kita semua. Dan tolong yang terkait dengan pembahasan anggaran itu berhati-hati tidak atau jangan ada kepikiran apapun untuk mengambil untung. Ini adalah program nasional yang harus kita pikul sama-sama. Mungkin harus ada proyek-proyek pembangunan yang harus ditunda sambil kita memastikan bahwa semua bangsa kita ini sehat. Itu saja. Tapi menurut Anda apakah worth it ya, sebanding kalau kita harus menunda proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur, misalnya kita alihkan untuk pembiayaan vaksin ini? Bisa saja, kan pembangunan infrastruktur juga banyak yang tidak sinkron. Ya kan, dia terkoneksi tetapi tidak dibangun dengan bersamaan sehingga akan mubazir. Nah, uji ulang kembali yang ada di Kementerian PUPR, Pak Basuki, mana proyek-proyek yang tidak sejalan karena ada masalah perizinan, masalah alih guna lahan dan sebagainya, kan tentu itu nanti dibangunnya satu-satu sehingga tidak ketemu. Nah, semacam itu bisa direview. Kalau sekali lagi ini demi kepentingan kita bersama, mohon jangan ada yang bermain di masalah anggaran ini dan alokasinya untuk 1-2 tahun ke depan. Baik, oke. Bang Melki, sekarang kan karena ada perubahan drastis seperti ini, otomatis fasilitas kesehatan, semua promo-promo yang sudah terlanjur dipublikasikan oleh rumah sakit misalnya sudah ada yang buka ya, PO untuk bisa vaksin, berarti harus ada penyesuaian lagi. Apakah menurut Anda ini bisa cepat untuk dilakukan penyesuaian supaya nanti ketika vaksinnya sudah tersedia, proses vaksinasi secara gratis ini bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran? Tidak bisa dikatakan sama, kita ini punya pengalaman vaksinasi juga di berbagai program, polio misalnya dan seterusnya ya.
Jadi dengan pengalaman semacam ini, kami percaya bahwa KPCPEN di bawah pimpinan Pak Erlangga Hartarto dan Kemenkes sebagai pelaksana tugas di lapangan melalui berbagai institusi dan fasilitas rumah sakit, klinik, ya, tenaga kesehatan di lapangan, kami percaya bahwa mereka bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Syaratnya apa itu Bang Melki supaya semuanya bisa berjalan dengan baik tugas ini? Ya, pertama kan nanti tentu kan adalah data ya. Data ini yang sekarang menjadi pekerjaan besar dari Kementerian Kesehatan, dibantu oleh Kementerian Sosial untuk memastikan siapa-siapa saja yang memang masuk kategori PBI ya, kalau di BPJS itu PBI. Kemudian nanti mereka akan mendaftar di mendaftar di semacam website atau link yang untuk mereka bisa mengikuti vaksinasi. Kemudian nanti akan diverifikasi di sana, dan setelah itu nanti akan diputuskan mulai dari yang sudah mendaftar itu pelaksanaan vaksinasi di tempat fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang akan melakukan. Dan tentunya kita tetap masih harus menunggu ya, harus tetap menunggu selesainya uji klinis tahap 3 oleh Badan POM ya, untuk seluruh jenis vaksin, bukan cuma Sinovac ya, tapi seluruh jenis vaksin harus didapatkan izin edar oleh Badan POM, termasuk juga label halal oleh MUI nantinya. Oke, terakhir Bang Melki, apakah keputusan menggratiskan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat ini juga memiliki konsekuensi? Misalnya konsekuensi bahwa nanti vaksin tidak bisa berjalan dengan cepat karena pemerintah harus menyediakan anggarannya, semuanya ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak bisa terlalu cepat bergeraknya karena ada keterbatasan anggaran. Apakah memiliki konsekuensi seperti itu? Justru dengan menggratiskan vaksin ini, anggaran pemerintah kan kalau kita lihat kemarin pengalaman bagaimana konsolidasi anggaran oleh Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, kan berlangsung relatif cepat ya. Jadi ketika nanti Menteri Keuangan sudah mengkonsolidasi kembali anggaran untuk kementerian lembaga di tingkat pusat dan pemerintah provinsi kabupaten kota Indonesia, dan ini kan sambil dia paralel dengan persiapan uji klinis tahap 3 dan izin edar oleh Badan POM dan juga halal tadi. Mudah-mudahan ketika nanti selesai di aspek Badan POM dan MUI tersebut, saat yang sama juga konsolidasi anggaran di DPR RI dan juga di kementerian lembaga dan juga di pemerintah provinsi kabupaten kota Indonesia juga sudah selesai juga. Nah ini kita berharap agar semuanya bergerak paralel nanti, Mbak Sil. Ya. Bergerak paralel, cepat, konsolidasi anggaran, semua pihak bisa bergerak dengan cepat. Terima kasih Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan juga pengamat kebijakan publik Agus Pambagio telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan tetap patuhi selalu protokol kesehatan. Metro TV, knowledge to elevate.